Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk pertemuan terakhir akan saya sampaikan tentang materi terakhir, yaitu tentang pengembangan sistem informasi manajemen. Nah, di dalam mata kuliah yang terakhir ini atau materi terakhir ini nanti sekaligus sebagai soal UAS. Jadi soal UAS-nya insya Allah ada dua. Yang satu adalah berbicara tentang sistem pengembangan sistem informasi ini. Ya, saya share terkait dengan materi kita. Ini. Dalam hal ini lebih saya fokuskan tentang proses pengembangan, ya, jadi proses pengembangan sistem. Ya, ini kalau kita mengacu pada Sugianto 2001 yang mengembangkan suatu proses pengembangan sistem informasi manajemen dengan kependekan dari PACES, ya. P yang pertama itu berkaitan dengan performance atau kinerja. Jadi, di dalam sebuah performance sistem informasi manajemen, ya, performanya kayak apa, itu kan sebetulnya juga berbicara tentang infrastruktur yang ada di dalam sebuah sistem informasi. Nah, infrastruktur ini kalau kita dijabarkan, ya, kalau ini saya share lembar kosong dulu ya. Nah, ini karena kan di dalam sebuah sistem informasi manajemen itu kan terdiri dari ini ya, hardware, software, dan firmware. Tiga bagian ini merupakan bagian yang bisa dikatakan otak dari sebuah sistem informasi kan gitu. Nah, cuma yang perlu kita perhatikan, misalkan aja berbicara tentang sebuah hardware. Hardware itu kan suatu piranti keras atau perangkat keras yang bisa bolehlah kita pegang, yang mempunyai fisik, intinya seperti itu hardware itu. Tapi dalam perkembangannya waktu, hardware itu tidak selamanya. Nah, sekarang ini bisa dipegang gitu ya. Kita contohkan aja misalnya. Hardware itu misalkan aja bolehlah monitor, misalkan. Lalu juga memori. Lalu juga misalkan saja motherboard misalkan. Lalu bisa juga misalkan saja keyboard, mouse, dan seterusnya misalkan. Pasti. Kalau kita perhatikan, misalkan saja kita berbicara tentang sebuah monitor, monitor itu kita asumsikan atau persepsi awal dulu, ya, persepsi di awal bahwa monitor itu merupakan perangkat keras. Ya. Tapi kalau kita jabarkan sekarang ini, ya, monitor itu kan tidak selamanya atau tidak selamanya pada posisi sebagai hardware. Karena apa? Kalau misalkan aja sebuah monitor yang misalkan dengan model yang hologram, ini monitor yang hologram ini akan akan muncul ketika dibutuhkan saja. Yang dibutuhkan itu maksudnya akan tampil di udara. Gitu. Nanti silahkan di-searching di Google terkait dengan misalkan monitor yang hologram. Jadi kayak film Matrix dan seterusnya, ketika dipencet akan muncul layar yang di angkasa.
Nah, itu ketika kita pegang juga nggak bisa, tapi dalam bentuk cahaya. Itu bisa sebagai monitor. Dan ketika tidak dibutuhkan, ya hilang lagi cahaya itu. Artinya apa? Bahwa monitor yang dulu itu merupakan bagian dari sebuah hardware, sekarang ini tidak selamanya menjadi sesuatu yang hardware. Berikutnya ini, memori. Memori ini juga apa ya? Tidak semerta-merta memori itu merupakan hardware. Ya. Kalau dulu kita mengenal hard disk, ya, lalu misalkan mengenal flash disk, misalkan memori eksternal, memori internal, dan seterusnya. Ini yang lama. Sekarang kalau kita perhatikan sekarang ini, misalkan aja dengan sistem cloud, ya. Nah, sistem cloud itu adalah sebuah sistem penyimpanan data yang ada di angkasa. Di angkasa itu artinya bahwa apa istilahnya, penyimpanan ini tidak kita ini harus mempunyai sebuah perangkat baru kita ini bisa menyimpan, tidak. Tapi ketika ya misalkan aja contohnya, ya contoh misalkan aja tuh Gmail misalkan. Maka Gmail menyediakan 15 GB secara cuma-cuma, itu merupakan bentuk dari memori yang sifatnya awalnya sebuah hardware, sekarang ini menjadi software karena melalui cloud, sistem cloud itu. Sistem clouding itu adalah pengembangan ke depannya memori-memori itu akan tercloud semua. Dan bisa jadi karena sistem cloud maka ada budgeting di sana atau bayarnya ada. Ini adalah pemahaman tentang sebuah fungsi hardware, awalnya hardware menjadi sebuah software. Ini hardware. Kalau misalkan motherboard, ya dan seterusnya, ini masih tetap, ini bentuk hardware. Keyboard juga masih hardware. Walaupun keyboard itu juga sekarang ada yang software. Karena apa? Misalkan saja HP-mu kan sudah tidak ada lagi tas apa itu keyboardnya. Kalau yang model keyboard itu kan yang model apa itu? Symbian. Symbian. Symbian itu mouse-nya apa keyboardnya ada itu. Jadi keypad HP kita itu kalau ABC ditekan ini, CDE ditekan ini dan seterusnya itu. Nah, itu adalah model keyboard. Kalau sekarang ini kan keyboardnya muncul ketika kita membutuhkan keyboard, maka akan muncul di sana. Nah, itu contoh juga. Mouse juga demikian. Mouse sekarang ini, ya, misalkan mouse ini, kalau dulu itu mouse itu pasti fisik gitu. Nah, pasti fisik. Sekarang ini bisa jadi tidak. Karena apa? Dengan pengembangan nanoteknologi misalnya, maka di sini tidak menggunakan mouse lagi. Tapi yang dibutuhkan apa? Bisa jadi dengan kedipan mata, lalu dengan perintah telunjuk tangan, tidak menyentuh perangkatnya sudah bisa terrespon. Misalkan sekarang ini ada fingerprint, face print, dan seterusnya. Itu bagian dari sebuah mouse yang sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang hardware. Itu contoh. Ya, oke. Itu pemahaman tentang hardware. Jadi hardware itu berkembang sedemikian pesatnya sehingga yang awalnya menjadi sebuah perangkat keras sekarang sudah tidak menjadi perangkat keras lagi. Nah, kalau software ini adalah perangkat lunak, saya kira umum ya, perangkat lunak. Kalau brandware itu merupakan ya bisa jadi menjadi key user atau pengembang atau apa ya istilahnya yang mengendalikan, yang mempunyai kebijakan dan juga mempunyai apa istilahnya pengaruh yang kuat terhadap operasionalisasi sebuah sistem informasi manajemen. Nah, ini gambaran tentang apa tadi? P yang pertama berkaitan dengan performance. Performance itu atau performnya itu berkaitan dengan ini,
tiga hal ini, hardware, software, dan firmware. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan tentang I. Yang pertama, ini ya, ini berbicara tentang perform. Lalu yang kedua ini adalah information, informasi. Nah, informasi itu apa? Ya, kemarin kita sudah memahami bahwa informasi itu merupakan apa ya? Sekumpulan data yang sudah mempunyai makna kan gitu. Kalau data itu adalah apa ya? Bagian dari sebuah informasi yang belum mempunyai makna. Nah, kalau informasi itu adalah sekumpulan data yang sudah mempunyai makna. Nah, di dalam sebuah konsep data, kemarin kita memahami bahwa data itu bisa dikatakan layak, dikatakan normal, dikatakan memenuhi kaidah-kaidah keilmuan ilmiah ketika valid dan reliable. Sehingga kalau nanti di dalam statistik kita ada uji statistik, namanya uji validitas dan reliabilitas. Itu adalah bentuk dari sebuah data dalam menjadi sebuah informasi. Itu informasi. Lalu yang berikutnya berbicara tentang ekonomis. Ekonomis itu artinya apa? Bahwa di dalam suatu pengembangan suatu sistem informasi itu harus mendasar pada sebuah kemampuan finansial dari penyedia sistem informasi. Kenapa? Kalau dalam sebuah sistem informasi itu banyak terjadi di negara-negara kita atau negara berkembang, mendasar pada evaluasi kemarin, materi yang sebelumnya suatu evaluasi sistem informasi, yang salah satunya permasalahan budaya dan permasalahan top management support. Sehingga apa? Agar tidak terjadi IT paradok. IT paradok itu adalah investasi yang luar biasa di dalam pengembangan IT, tapi hasilnya kurang maksimal. Maka ekonomi nilai ekonomis, nilai-nilai yang harus tetap kita kedepankan nilai itu. Lalu setelah ekonomis, ya information, ini jelas itu kontrol. Kontrol itu adalah pengendali. Jadi ini sangat penting. Karena apa? Di dalam sebuah pengendalian, kalau di seperti apa ya? Seperti bolehlah negara kita, itu kan ada pertahanan. Sesuai debat kemarin juga berbicara tentang pertahanan. Maka ada yang menyebut tentang cyber security kan gitu. Nah, itu merupakan bagaimana kontrol sebuah sistem ya, itu bisa ditingkatkan sehingga apa? Tidak terjadi kesalahan-kesalahan, tidak terjadi pembobolan sebuah data yang ada di sebuah sistem informasi itu. Apakah itu penting? Ya sangat penting. Karena apa? Karena kalau kita misalkan data SIMTIK kita kan hanya berbicara, bukan hanya, tapi berbicara tentang nilai, berbicara tentang pembayaran kita, berbicara tentang data personal mahasiswa kan gitu. Sehingga tidak terjadi misalkan aja penyalahan untuk kredit online dan seterusnya, itu tidak terjadi. Nah, dan ketika misalkan saja kita tingkatkan pada sistem informasi, ya bolehlah misalkan perbankan, itu kan luar biasa. Bagaimana sebuah bank itu mengendalikan sebuah keamanan nasabahnya dengan jumlah yang sedemikian fantastisnya gitu ya, maka perlu kontrol itu untuk menjamin bahwa keamanan sebuah sistem itu terpelihara. Itu berkaitan dengan kontrol. Lalu yang berikutnya adalah efisiensi. Efisiensi itu istilahnya jangan sampai sebuah sistem informasi itu justru menjadikan beban, justru menjadikan tidak efisiensinya sebuah roda bisnis misalnya. Apakah ada?
Ya tentunya ada. Karena apa? Karena bisa jadi tidak semua sistem informasi itu pas di objeknya. Bisa jadi misalkan tentang kerajinan-kerajinan kuno, misalkan kerajinan-kerajinan yang mengandalkan okol, tidak akal, maka bisa jadi lebih efisien tidak menggunakan sistem informasi. Karena yang dikerjakan berdasarkan okolnya. Itu efisiensi. Nah, lalu yang terakhir adalah tentang pelayanan, service, ya. Services yaitu tentang pelayanan. Artinya apa pelayanan itu untuk memenuhi target yang terakhir sebuah sistem itu kan diharapkan adanya kepuasan stakeholder. Stakeholder itu ada ke user, dan juga pihak-pihak lain yang terkait dengan sistem yang kita gunakan. Ya misalkan SIMTIK kita, maka yang terlibat adalah PDPT misalnya. Yang terlibat adalah Dikti, yang terlibat adalah pangkalan data mahasiswa di kementerian misalnya. Itu adalah bentuk pelayanan. Maka di dalam bentuk service quality itu ada fungsi integrasi sistem. Integrasi itu ya contohnya SIMTIK kita sudah terintegrasi dengan misalkan saja PDPT karena data kita ada di sana semua. Itu contoh pelayanan. Nah, ini merupakan salah satu konsep ya tentang proses pengembangan sistem. Ini nanti materi terakhir adalah ini dan ini soal UAS. UAS-nya nanti dalam bentuk offline sehingga nanti penjabaran tentang konsep proses pengembangan sistem. Itu materi yang dapat saya sampaikan di perkuliahan terakhir. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan.